Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar retret Kabinet Merah Putih. Seperti inilah suasananya pemirsa. Dalam retret yang dihadiri oleh seluruh anggota Kabinet Merah Putih ini, Presiden memberikan taklimat. Presiden menyampaikan program unggulan pemerintah seperti MBG, makan bergizi gratis, telah berjalan dengan baik dalam 1 tahun ini dan capaiannya 55 juta penerima manfaat. Tak hanya itu, Presiden juga mengingatkan pentingnya swasembada pangan, pentingnya swasembada energi sebagai syarat agar Indonesia mandiri di tengah situasi global yang terjadi saat ini. Presiden minta jajarannya tidak ragu dalam menjalankan program pemerintah meski banyak kekurangan. Presiden Prabowo yakin apa yang dilakukan oleh pemerintahannya telah berada di jalan yang benar. Dari jam berapa di sini, Mas? Mas siapa aja, Mas? Apa kan? Clothingannya emang. Benar. Ini dia di situ. Apa aja? Aku yang tahu. Ya kebetulan. Untuk lah, kok aktif lagi nih grupnya, ada apa? Aku kira mau ada penugasan gimana. Awalnya adalah swasembada beras, karena beras adalah makanan pokok kita. Tapi yang dikatakan swasembada pangan adalah tidak hanya beras, jagung, singkong, dan yang lain-lain. Swasembada pangan artinya adalah karbohidrat dan protein. Kita harus swasembada protein. Dan juga selain swasembada pangan, dasar selanjutnya adalah swasembada energi. Kalau kita tergantung dengan bangsa lain untuk energi kita, tidak mungkin kita makmur. Tidak mungkin kita lepas dari kemiskinan. Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih mengikuti retret jilid kedua di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Menurut sejumlah menteri yang hadir, retret akan mengevaluasi kinerja selama 1 tahun hingga arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Ini sifatnya retret menyeluruh, jadi tidak hanya MBG, jadi seluruh kementerian nanti akan dilakukan evaluasi, termasuk mendengarkan laporan perkembangan selama 1 tahun, sejauh mana program-program tersebut berjalan, termasuk tentu saja namanya evaluasi, bila mana masih ada kendala-kendala, tentu itu akan dibicarakan di dalam retret hari ini. Evaluasi semua kebijakan bagi kementerian, kelihatannya itu sih. Ya detailnya saya nggak tahu, mau datang juga baru pertama kali ikut acara seperti ini. Banyaknya program-program, kalau lihat dari ininya ya, orang yang disuruh bicara sebenarnya program-program unggulan yang seperti apa. Kelihatannya kalau lihat tampilkan menteri mana yang disuruh bicara ya. Kita telah terhubung dengan rekan Indra Setia untuk mengetahui perkembangan terkini retret kabinet di Hambalang. Selamat malam Indra, apakah sudah dimulai dan apa agenda retret malam ini? Baik, selamat malam Yudi dan juga pemirsa, dapat kami informasikan ataupun update terkini terkait kegiatan retret pemerintahan Prabowo Subianto, yang mana memang pada hari ini kegiatan retret ini masih berlangsung, namun memang mengingat ini sudah tadi ini berhenti sejenak lantaran memang sudah harus beristirahat ataupun isoma seperti itu di maghrib tadi untuk melakukan sholat berjamaah maupun juga makan bersama sebelum kegiatan ini nanti akan dilanjutkan pada pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Namun untuk kami informasikan situasi terkini
ini untuk di Hambalang sendiri cuaca cukup diguyur hujan dan kami juga masih belum bisa melihat kepastian di dalam lantaran kita awak media masih menunggu update daripada Mensesnek dan memang setiap berapa jam sekali ini Mensesnek selalu turun dan menghampiri awak media untuk memberikan keterangan update terkini terkait proses retret yang akan diagendakan pada hari ini. Dan kalau kita bisa informasikan Yudi dan juga pemirsa bahwa kegiatan retret ini dimulai pada pukul 2 siang tadi dan hingga sampai saat ini kami juga masih berlangsung dan sampai selesai begitu. Yang mana memang untuk saat ini masih beristirahat sejenak. Dan memang kalau kita ketahui bersama Yudi dan juga pemirsa bahwa Kabinet Merah Putih ini keseluruhan hadir maupun juga menteri maupun juga wakil menteri maupun juga jajaran kepala badan, wakil badan maupun juga petinggi-petinggi daripada pemerintahan di bawah naungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini hadir pada hari ini untuk mengikuti retret pada hari ini. Jadi yang berbeda Yudi dan juga pemirsa yang mana kita ketahui pada tahun kemarin ini retret ini dengan menggunakan baju ala militer begitu, namun untuk retret pada kali ini hanya berlangsung 1 hari saja dan menggunakan baju safari coklat muda sehingga memang dalam agenda pada hari ini tadi juga Mensesnek juga memberikan informasi bahwa kegiatan ini untuk menyampaikan memberi masukan maupun juga pengawalan untuk program daripada ke depan pada proses 2024 nanti. Adapun juga ini juga Presiden tadi memimpin secara langsung proses awal mula dimulainya retret pada hari ini dan Presiden juga menginginkan seluruh jajaran menteri maupun juga wakil menteri memberikan ataupun mengevaluasi ataupun juga gimana caranya menyusun agar kegiatan Presiden di bawah naungan Presiden ini tetap berjalan dengan baik begitu. Sehingga tadi juga membahas dari poin MBG maupun juga terkait bencana maupun juga banyak yang lainnya begitu Yudi. Sehingga ini menjadi poin penting bagi pemerintah untuk tetap hadir untuk masyarakat demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan nanti kami akan informasikan kembali Yudi terkait update terkini terkait retret yang diagendakan di Hambalang, Jawa Barat ini. Demikian Yudi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih banyak. Kami nantikan informasi terkininya di sana juga ya berikutnya. Terima kasih banyak. Selamat malam Indra, selamat bertugas kembali. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka terima sejumlah artis di Istana Wapres. Pertemuan membahas pengiriman bantuan bagi para korban bencana banjir di Aceh dan Sumatera. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima kunjungan sejumlah artis di Istana Wapres. Di antaranya Raffi Ahmad, penyanyi Yovie Widianto dan Tompi, pembawa acara Melanie Ricardo, serta aktor laga Iko Uwais. Pertemuan membahas rencana bantuan lanjutan untuk para korban bencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera Utara. Tompi menjelaskan bahwa para artis dan pekerja seni lainnya berinisiatif kirimkan bantuan tidak hanya logistik, tetapi juga kegiatan sosial, hingga konsultasi dan pemeriksaan kesehatan untuk para korban bencana. Dan tadi juga saya sama teman-teman dokter juga ada rencana kita pengen ngirim tim dokter juga ke sana. Jadi nanti saya mau ngajak teman-teman dokter kulit, ngajak teman-teman dokter bedah plastik untuk bantu yang luka-luka, yang penyakit kulit, dan juga rasanya teman-teman ortopedi atau pada umum juga harus dilibatin. Pasti banyak korban patah tulang dan lain-lain yang karena korban dari banjir itu sendiri gitu. Para artis juga menggalang donasi untuk para korban banjir lewat gerakan 100 musisi yang saat ini jumlahnya telah mencapai 17,2 miliar rupiah. Wapres Gibran berpesan agar donasi yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak terjadi penyelewengan maupun misinformasi di tengah masyarakat.